Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tetap semangat dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan pada training yang ketiga kemarin, yaitu tentang kurikulum membaca. Nah, langsung saja pertanyaannya itu ada 3. Pertanyaan yang pertama itu hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik. Nah, di sini ada 5 pemahaman yang harus dipelajari oleh motivator. Yang pertama itu syarat, yang kedua tujuan, ketiga cara, yang keempat evaluasi, dan kelima selanjutnya. Langsung saja pada pemahaman yang pertama, yaitu adalah syarat. Sebelum memberi pelajaran, motivator harus tahu terlebih dahulu syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum memberikan materi yang akan diberikan. Agar kenapa? Agar bisa tercipta belajar yang secara bertahap. Yang kedua adalah tujuan. Nah, dari setiap kurikulum baca memiliki 2 tujuan. Tujuan utama dan tujuan khusus. Motivator harus bisa dan tahu memahami agar tidak salah dalam memberi modul atau pelajaran kepada anak murid yang sedang diajarkan. Yang ketiga adalah cara. Motivator harus paham bermain sambil belajar kepada anak. Supaya apa? Supaya si anak dapat menikmati proses pembelajaran bersama motivator. Nah, yang keempat ialah evaluasi. Evaluasi itu sangat perlu motivator lakukan agar tahu apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Nah, jika tujuannya belum tercapai, motivator berhak melakukan pengulangan kembali untuk proses pembelajaran, tapi yang sepenuhnya tetap menggunakan metode yang menyenangkan sampai hingga tercapainya tujuannya tercapai. Lalu boleh melanjutkan ke materi yang berikutnya atau yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah selanjutnya. Nah, untuk mengetahui materi selanjutnya, motivator bisa melihat ke dalam bagan yang ada di kurikulum. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah simulasikan cara bermain verbal 4 HVK yang kita pahami atau yang calon motivator pahami. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu 4 HVK itu sendiri adalah 4 huruf dasar yang kembar dan diucapkan tanpa memperlihatkan simbol-simbol seperti papa, mama, mimi, bibi, atau bobo misalnya. Untuk bermain 4 HVK ada beberapa cara. 1 dengan berdialog, kedua bernyanyi, yang ketiga bisa bercerita, dan mendongeng, yang terakhir adalah bisa melakukan permainan. Saya akan mengambil salah satu contoh yang saya pahami, yaitu berdialog. Seperti ini. Kakak Rio, pagi ini sudah mandi atau belum ya? Wah, sudah ya. Kalau mandi, GI-GI-nya dibersihkan tidak ya? Nah iya, rajin sekali ya Kakak Rio. GI-GI-nya pasti dibersihkan. Setelah GI-GI yang dibersihkan, apalagi yang dibersihkan setelah mandi ya?
Ini apa namanya? Ini tangan. Di dalam tangan ada KU, kuku. KU-nya dipotong atau tidak, Kakak Rio? Betul, dipotong supaya bersih. Nah, seperti itu contoh bermain yang saya pahami. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan bagaimana agar anak tidak lupa saat dikenalkan huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, kan A, I, U, E, O. Jadi motivator wajib memberikan huruf simbol kepada anak dari urutan yang paling terakhir. Lalu dipastikan anak sudah bisa menjawab huruf apa ini. Semisal hurufnya O dan anak menjawab dengan cepat. Maksudnya misalnya itu huruf O, lalu anak bisa menjawab dengan cepat. Baru bisa si motivator lakukan ke huruf lanjutannya lagi, yaitu huruf A. Tapi dengan catatan huruf O-nya juga ikut disebutkan atau dibaca. Misalnya seperti ini. Jadi O habis O ke A. Jadi O, A, setelah A lalu huruf I. Setelah huruf I ke huruf U. Setelah itu ke huruf E. Nah, jadi yang utamanya itu kalau kita mengajarkan dulu huruf O-nya agar anak tidak mudah lupa. Segitu aja dari saya, jawaban yang saya sudah pahami. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang salah atau kurang kurang banyak mungkin. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.